Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Esti NIM 507 dan teman saya Talita Rizkia Layatasi Putri Effendi NIM 509 dari kelas A. Di sini kami akan menjelaskan sedikit teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya, di samping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi, meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai a king without country, hanya karena dalam perkembangannya, kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850. Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard pada tahun 1830 sampai 1911, seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah antropologi kriminal. Nah, kriminologi ada dua pandangan pengertian. Yang pertama dari segi etimologi. Kriminologi berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Dan yang kedua, menurut pendapat para ahli, seperti contoh pendapat Edwin H. Sutherland dan Donald R. Gracie. Mereka menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari 3 aspek yang berupa instruksi yang berurutan, undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai kejahatan. Bahkan definisinya, sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah kriminologi. Kriminologi terdiri dari 3 kelompok prinsip antara lain hukum yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang disentuh dalam buku kriminologi umumnya. Dan yang kedua, etimologi kriminal yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab musabab kejahatan. Dan yang terakhir, penologi. Penologi yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Selanjutnya, menurut pendapat Mr. W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan selanjutnya, menurut pendapat Notch menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Menurut pendapat Murjatno menyatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pula pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Nah, selanjutnya menurut pendapat Edi Warman menyatakan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau masyarakat, dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya, sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Selanjutnya menurut pendapat Ridwan Hasibuan menyatakan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu. Selanjutnya menurut pendapat Edi Yunara menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya. Kriminologi
Ada dua macam. Yang pertama, kriminologi atau etiologi. Kriminologi etiologi yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan, seperti antropologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebabnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan. Dan sosiologi kriminal, ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, kriminologi politik. Kriminologi politik yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara pemberantasan kejahatan. Nah, kriminologi juga mempunyai objek studi, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, lalu pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sutherland, kriminologi dibagi menjadi 3 cabang ilmu utama, yaitu yang pertama, etiologi kriminal. Etiologi kriminal yaitu mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan. Dan yang kedua, penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya. Dan yang terakhir, sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Berapa manfaat dari kriminologi? Yang pertama, manfaat pribadi. Rumusan pengertian kriminologi, baik secara etimologi maupun pendapat para ahli, maka diharapkan masing-masing pribadi, individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus ikut serta atau termakan oleh kejahatan, sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat masyarakat. Mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat, maka masyarakat dapat berpikir dan berusaha menanggulanginya. Demikian pula sebaliknya, jika kejahatan timbul oleh anggota masyarakat, maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan. Kejahatan pada hakikatnya bukan monopoli polisi, jaksa, ataupun hakim, serta lembaga permasyarakatan saja untuk memikirkan pemberantasannya dan penanggulangannya, tetapi juga lingkungan masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Manfaat ilmiah. Dengan mendalami kriminologi secara komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, tujuan dari kriminologi itu sendiri yaitu untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tinjauan umum tentang kejahatan. Kejahatan ditinjau dari segi kriminologi kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda-beda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita, ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan pemberontakan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi, setiap perbuatan yang antisosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.
Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan hukum. Merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Terdapat macam-macam kejahatan. Yang pertama, secara praktis atau practical interpretation adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Yang kedua, secara religius atau religious interpretation adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa. Jahat dan dosa dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa. Sebaliknya, berbuat dosa adalah kejahatan. Yang ketiga, secara yuridis. Juridical interpretation adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama, faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, dan agama individu. Yang kedua, faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dan hubungannya dengan kejahatan. Aliran-aliran tentang kejahatan. Aliran klasik, aliran neoklasik, aliran positif. Aliran klasik bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will, di mana dalam bertingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan atau hedonisme. Dengan kata lain, manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal, yaitu penderitaan dan kesenangan, yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. Aliran neoklasik. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun, sarjana neoklasik justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, di mana pemberian hukuman terhadapnya dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Mazhab neoklasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmu, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Aliran positivis. Ada dua pandangan, antara lain determinisme biologis dan determinisme kultural. Determinisme biologis, teori-teori yang masuk aliran ini mendasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya. Determined kultural. Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasarkan pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Yang pertama, preemptif. Yang kedua, preventif. Yang ketiga, represif. Dan yang keempat, reformatif. Preemptif. Tahap ini
merupakan suatu upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Sistem ini dapat dilakukan bersifat moralitas, yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Dan di samping itu, melakukan pembimbingan disiplin terhadap anak-anak remaja seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai ke perguruan tinggi dan dalam bentuk ceramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri. Preventif, mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, dan para mahasiswa di tempat-tempat ramai seperti di plaza-plaza, karaoke, tempat biliar, diskotik, dan lain-lain, agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan jahat. Represi. Tahap ini diterapkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak. Kepada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Reformatif, suatu cara yang ditujukan ke pengurangan jumlah kejahatan ulangan. Residivis, tinjauan singkat mengenai mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Mazhab positif Italian. Lombroso menolak pendapat mazhab klasik yang menganggap bahwa kriminalitas adalah suatu ciri karakteristik yang terdapat pada sifat dasar manusia. Sebaliknya, dengan menggunakan konsep-konsep yang diambil dari fisiogonomi, eugenika awal, psikiatri, dan Darwinisme sosial. Teori Lombroso mengenai antropologi kriminologi pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah sesuatu diwariskan dan bahwa seseorang yang dilahirkan bersifat kriminal. Dapat diidentifikasi dengan memperhatikan cacat-cacat fisiknya. Dengan demikian menegaskan bahwa seorang penjahat adalah seorang yang biadab atau memiliki atavisme, cacat tubuh bawaan. Mazhab lingkungan. Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang di luar negeri seperti televisi, buku-buku, serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Sosiokultural atau sosiokriminal. Sosiokultural. Sistem sosiokultural adalah populasi manusia yang dilihat dalam konteks ekologisnya dan sebagai salah satu dari banyak subsistem dari sistem ekologi yang lebih besar. Istilah sistem sosiokultural mencakup 3 konsep. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, sistem. Masyarakat adalah sejumlah organisme yang saling bergantung dari spesies yang sama. Budaya adalah perilaku yang dipelajari yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat bersama dengan produk material dari perilaku tersebut.
Kata masyarakat dan budaya digabungkan bersama untuk membentuk kata sosiokultural. Sistem adalah kumpulan bagian-bagian yang berinteraksi satu sama lain untuk berfungsi secara keseluruhan. Istilah sistem sosiokultural kemungkinan besar ditemukan dalam tulisan antropolog yang berspesialisasi dalam antropologi ekologi. Sosiokriminal. Sosiokriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosial kriminal adalah etiologi, geografis, dan klimatologis. Etiologi sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan. Geografis yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan. Klimatologis yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.